Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Galatia pasal 5. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Oleh sebab roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menurut kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengkebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya kamu jangan saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 26. Judulnya Merdeka dalam Kristus, hidup dipimpin oleh roh. Saudara-saudari terkasih, banyak orang berkata, aku ingin hidup bebas. Tetapi seringkali yang disebut bebas justru membawa manusia kepada perbudakan baru. Perbudakan dosa, hawa nafsu, ego, dan keinginan daging.
Paulus membuka Galatia 5 dengan satu kalimat yang sangat kuat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya, Kristus mati bukan supaya kita bebas berbuat dosa, tetapi supaya kita bebas dari kuasa dosa. Bagian pertama, merdeka dari perhambaan rohani. Jemaat Galatia mulai kembali percaya bahwa keselamatan harus ditambah dengan hukum Taurat dan sunat. Paulus menegur dengan keras, "Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat." Artinya keselamatan bukan karena usaha manusia, bukan karena ibadah, pelayanan atau perbuatan baik, tetapi hanya oleh karena kasih karunia melalui iman. Paulus berkata, yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Banyak orang rajin beribadah tapi hatinya terikat. Banyak orang aktif pelayanan tapi masih hidup dalam dosa. Banyak orang mengenal Tuhan tapi belum sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan. Kristus tidak memerdekakan kita supaya kita kembali dipasung oleh rasa bersalah, ketakutan, dan dosa lama. Bagian kedua, merdeka bukan untuk hidup sesuka hati. Paulus mengingatkan, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kemerdekaan dalam Kristus bukan bebas marah seenaknya, bebas membalas kejahatan, bebas hidup dalam hawa nafsu, tetapi kemerdekaan sejati adalah bebas mengasihi, bebas mengampuni, bebas melayani, bebas hidup benar. Karena seluruh hukum Tuhan dirangkum dalam satu kalimat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagian yang ketiga, perjuangan daging dan roh. Paulus menjelaskan bahwa di dalam hidup orang percaya selalu ada peperangan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Daging ingin menuruti emosi, memuaskan hawa nafsu, membalas kejahatan, dan mencari hormat dan pujian. Tetapi roh ingin hidup benar, mengasihi, mengampuni, menjaga kekudusan. Paulus berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kemenangan rohani bukan soal kuatnya kita, tetapi soal siapa yang memimpin hidup kita. Bagian yang keempat, buah roh, bukti hidup merdeka. Paulus menutup dengan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah tanda orang yang sungguh hidup dalam Kristus, bukan sekedar berkata aku percaya, tetapi hidupnya berbuah. Saudara-saudariku, Kristus telah memerdekakan kita dengan darahnya. Jangan kita kembali hidup dalam belenggu dosa, ego, dan hawa nafsu. Mari kita berdiri teguh dalam kemerdekaan Kristus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.